Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sejarah dan perkembangan bahasa isyarat. Di antaranya ada Siti Qoria, Dewi Rini, Etin Rataningsih, Muhammad Daniel, dan Edi Sutarlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Qoria dari kelompok 4. Di sini saya akan presentasikan tentang perkembangan bahasa isyarat. Bahasa isyarat di sini diperuntukkan untuk kaum tunarungu. Tunarungu di sini adalah individu yang mengalami hambatan pendengaran atau kehilangan kemampuan dalam mendengar. Kondisi ini sangat berdampak dalam kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai insan sosial. Anak tunarungu akan memiliki hambatan dalam komunikasi verbal ataupun lisan, baik itu secara ekspresif maupun secara reseptif. Hambatan dalam komunikasi tersebut berakibat juga pada hambatan dalam proses pendidikan dan pembelajaran anak tunarungu. Adapun pengertian bahasa isyarat di sini adalah salah satu media komunikasi utama bagi para tunarungu di seluruh dunia. Bahasa isyarat pada dasarnya mempunyai sifat dinamis karena menggunakan gerakan atau perubahan gestur tubuh sebagai ganti suara untuk berkomunikasi. Adapun bahasa isyarat menurut para ahli yaitu suatu kaidah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol tanpa menggunakan suara atau bahasa nonverbal. Simbol-simbol yang digunakan yaitu pergerakan tangan, mimik muka, dan gambar yang mempunyai makna tertentu sehingga penutur dan penerima dapat menerima apa yang disampaikan. Adapun bahasa isyarat juga di sini merupakan suatu bentuk komunikasi yang menggunakan anggota tubuh seperti bentuk tangan, gerak bibir, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Biasanya yang menggunakan jenis bahasa ini adalah kaum tunarungu. Mereka mengkombinasikan antara gerakan tangan, gerakan bibir, dan ekspresi wajah agar lawan bicaranya mengerti apa yang ia maksud. Hingga saat ini sudah banyak bahasa isyarat yang dipakai di setiap negara. Tetapi tetap ada satu bahasa internasional yang diakui dan digunakan. Banyak juga tokoh dunia hebat yang berhasil meskipun seorang tunarungu. Ludwig van Beethoven adalah seorang komposer dan finalis asal Jerman yang menjadi tunarungu sejak usia 28 tahun. Tapi tetap berkarya dengan menghasilkan musik. Helen Keller, seorang dosen dan penulis buku, juga merupakan seorang tunarungu dan tunanetra pertama yang dapat menyelesaikan kuliahnya. Bahasa isyarat terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman. Hal ini tidak hanya berlaku di negara-negara Eropa saja, namun sampai hingga ke Indonesia yang ditandai dengan munculnya Sibi dan Bisindo. Sibi adalah bahasa isyarat dengan abjad yang menggunakan satu tangan. Sedangkan Bisindo merupakan bahasa isyarat yang menggunakan gerakan kedua tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rini Siswati. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan sejarah bahasa isyarat. Apa sih bahasa isyarat itu? Bahasa isyarat merupakan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penyandang tunarungu. Bahasa isyarat di Indonesia yaitu terdiri menjadi dua. Yang pertama Sibi dan yang kedua yaitu Bisindo. Bahasa isyarat pertama kali diajarkan pada abad ke-16 oleh dokter yang bernama Geronimo Cardano dari Padua, Italia. Dr. Cardano mengemukakan bahwa penyandang tunarungu dapat diajarkan untuk memahami simbol melalui mencocokkannya dengan hal-hal yang sering mereka lihat. Dr. Cardano mempunyai pendapat tersebut
berawal pada saat ia mengajari putranya, yaitu seorang penyandang tunarungu, belajar bahasa tulis. Nah, pada saat ia mengajari putranya, ia menyadari bahwa pemahaman putranya tersebut dengan anak-anak yang tidak memiliki keterbatasan pada pendengaran atau anak normal, yaitu sama. Pada waktu yang sama, seorang biarawan Benediktin asal Spanyol, yaitu bernama Leon, mulai mendidik anak-anak tunarungu di kalangan bangsawan. Ia menjadi pendidik yang sangat sukses dengan metode pembelajaran yang ia gunakan. Setelah itu, dia menginspirasi seorang Juan Pablo de Bonet untuk mengajar anak tunarungu dengan metode tersendiri. Seorang biarawan yang berasal dari Spanyol tersebut menggunakan metode membaca, metode menulis, speech reading, dan alfabet manual untuk mendidik murid-muridnya. Pada tahun 1775, seorang imam gereja asal Paris yang bernama Abbé Charles Michel de Lepe yang merupakan seorang pendiri sekolah gratis pertama untuk penyandang tunarungu. Di sekolah tersebut diajarkan bagaimana caranya berkomunikasi melalui gerakan tangan dan membentuk huruf menggunakan jari. Nama sekolahnya yaitu Institut Nasional des Jeunes Sourds-Muets. Selain itu, Abbé de Lepe merupakan salah satu orang yang sangat berperan penting pada perkembangan bahasa isyarat di dunia. Bahasa isyarat mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman. Hal ini juga berlaku di Indonesia, yaitu dengan munculnya Sibi dan Bisindo. Sibi merupakan bahasa isyarat dengan abjad yang menggunakan satu tangan, sedangkan Bisindo merupakan bahasa isyarat yang menggunakan gerakan kedua tangan. Sibi dibentuk karena berbagai alasan, diantaranya untuk mempresentasikan bahasa menggunakan tangan dan mengajarkan bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD dengan bahasa isyarat yang menggunakan tangan. Dalam penerapannya, Sibi mengadopsi sistem bahasa isyarat yang digunakan oleh Amerika, yaitu American Sign Language atau ASL. Sibi ini terbilang mudah dipelajari, terutama oleh orang-orang yang terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, ada pula Bisindo yang muncul secara alami dari proses interaksi para penyandang tunarungu dengan lingkungannya sejak mereka masih kecil. Sistem ini memiliki keunikan di tiap daerah di Indonesia. Jadi bahasa isyarat Bisindo di setiap daerah itu berbeda-beda karena disesuaikan dengan budaya yang dianutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi karakteristik dan dampak ketunarunguan. Karakteristik yang menonjol dari aspek fisik pada anak tunarungu adalah gerakan tangannya yang cepat. Hal ini disebabkan karena tangan digunakan sebagai alat bantu komunikasi. Ciri yang kedua adalah pada bentuk badannya yang membungkuk. Anak tunarungu seringkali juga mengalami gangguan pada keseimbangan tubuh. Menurut Suci Hati pada bukunya tahun 2006, karakteristik anak yang mengalami tunarungu adalah sebagai berikut. A. Karakteristik fisik. Cara berjalannya kaku dan sedikit bungkuk. Gerakan matanya cepat.
agak beringas. Gerakan tangan dan kakinya agak cepat atau lincah. Pernapasannya pendek dan agak terganggu. B. Karakteristik inteligensi. Secara fungsional, inteligensi anak tunarungu di bawah anak normal disebabkan karena kesulitan anak tunarungu dalam memahami bahasa, karena terbatasnya pendengaran, dan anak-anak tunarungu sulit mendapatkan pengertian yang abstrak. Maka diperlukan pemahaman yang baik akan bahasa lisan maupun tulisan. C. Karakteristik emosi anak tunarungu selalu bergolak. Di satu pihak, sulit dalam mengartikan ungkapan-ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan, dan sulit mengartikan kata-kata yang abstrak. Hal ini disebabkan karena ada hubungan hal yang erat dan bicara dengan ketajaman bahasa. Mengingat bicara dan bahasa merupakan hasil proses peniruan ucap dan materi selanjutnya, dampak ketunarunguan. Ketunarunguan pada seorang anak memunculkan dampak yang luas, akan menjadi gangguan pada kehidupan diri yang bersangkutan. Menurut Arthur dalam bukunya Sajaah tahun 2005, berbagai dampak yang ditimbulkan akibat ketunarunguan mempengaruhi dalam persepsi auditif, masalah bahasa dan komunikasi, masalah intelektual dan kognitif, masalah sosial, masalah pendidikan, masalah emosi, dan bahkan masalah emosional akan terpengaruhi. Pakar pendidikan seperti Daniel Ling, anak tunarungu, dalam bukunya tahun 2005 mengemukakan bahwa ketunarunguan memberikan dampak inti yang diderita oleh yang bersangkutan, yaitu gangguan hambatan perkembangan bahasa. Hambatan perkembangan bahasa memunculkan dampak-dampak yang sangat kompleks, seperti aspek pendidikan, hambatan emosi sosial, perkembangan inteligensi, dan akhirnya hambatan dalam aspek kepribadian. Artinya dampak inti akan mengganggu pada kehidupannya. Di antara dampak ketunarunguan yang utama pada perkembangan anak dalam bidang bahasanya, anak tunarungu tergantung pada jenis dan tingkat kehilangan pendengarannya. Hambatan tersebut dapat mengakibatkan kesulitan di sekolah dan dalam berkomunikasi dengan orang lingkungan di sekitar. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disalan dari RPL Banten akan menjelaskan cara berkomunikasi dengan tunarungu. Ada banyak cara untuk berkomunikasi dengan tunarungu. Cara paling umum adalah dengan membaca gerak bibir dan menggunakan bahasa isyarat. Akan tetapi, Anda juga dapat berkomunikasi menggunakan pulpen dan kertas, juru bahasa, atau perangkat CART, Communication Access Real-Time Translation. Apapun caranya, ada beberapa etika umum yang bisa membantu Anda. Yang paling penting, Anda harus sopan dan memperhatikan penuh cara berkomunikasi dengan orang tunarungu. Di antaranya adalah metode 1. Berkomunikasi menggunakan gerak bibir. 1. Tetaplah berada dalam bidang pandangannya saat berkomunikasi dengan tunarungu.
Cobalah tetap memposisikan pandangan Anda sejajar dengan pandangannya. Anda boleh duduk jika dia duduk. Anda boleh berdiri jika dia berdiri. Posisi Anda harus agak jauh daripada jarak bicara normal 1-2 meter. Hal ini membantu memastikan melihat semua gestur Anda. Jika Anda berada di dalam ruangan, pastikan pencahayaannya cukup terang agar dia dapat melihat Anda dengan jelas. Jika Anda berada di luar ruangan, hadaplah ke arah cahaya matahari agar tidak ada bayangan pada wajah Anda dan cahaya matahari tidak menjilaukan wajahnya. Hindari menempatkan apapun di dalam atau di sekitar mulut Anda, seperti permen karet, tangan Anda sendiri selagi berbicara. 2. Bicaralah dengan suara dan nada yang wajar. Cobalah berbicara sewajar mungkin. Berbisik dan berteriak dapat mendistorsi gerak bibir sehingga mempersulit orang tunarungu mengikuti kata-kata Anda. Begitu pula jika Anda melebih-lebihkan gerak bibir, Anda akan lebih sulit dipahami daripada jika Anda berbicara secara wajar. Mengeraskan volume suara hanya berguna jika lawan bicara meniru Anda melakukannya. Bicara sedikit pelan jika lawan bicara meminta Anda melakukannya. 3. Lakukan kontak mata. Mata dan mimik wajah membantu mengkomunikasikan nada dan sikap obrolan Anda. Jadi, lakukan kontak mata, itu penting. Sedapat mungkin jangan memalingkan wajah selagi Anda berbicara. Cobalah dan pastikan juga dia melakukan kontak mata. Misalnya, jika Anda sedang mengajarinya cara menggunakan sebuah benda dan dia sedang melihat benda itu, tunggulah sampai dia selesai melihatnya sebelum Anda melanjutkan pembicaraannya. Jika Anda memakai kacamata hitam, lepaskan kacamata Anda. Jika Anda bisa menambahkan ekspresi wajah untuk menekankan maksud tertentu seperti tersenyum, memutar bola mata, mengangkat alis, lakukan bila mana sesuai. 4. Gunakan gestur dan isyarat visual. Menyertakan gerakan fisik tertentu akan membantu mendukung komunikasi Anda. Anda boleh menunjuk, seperti menunjuk pada umumnya tidak dianggap kasar. Selanjutnya, kita mengenal jenis bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu ada 2. Yang pertama yaitu Sibi, yang kedua Bisindo. Apa itu Sibi? Sibi adalah kepanjangan dari Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Namanya juga sistem. Jadi ini diciptakan oleh pemerintah yang sudah dibakukan oleh pemerintah dan sudah diakui dan juga sudah dibukukan dalam bentuk kamus yang besar. Tentunya di tiap sekolah itu ada ya di SLB. Yang kedua yaitu Bisindo. Bisindo kepanjangan dari Bahasa Isyarat Indonesia. Nah, kalau Bisindo ini diciptakan oleh kaum mereka sendiri, alami ya. Secara alami, kaum tuli atau tunarungu menciptakan bahasa isyarat ini. Biasa disebut juga bahasa ibu. Jadi mereka menggunakan ada 2 bahasa, tapi yang lebih formal itu adalah Sibi yang biasa digunakan di sekolah. Sekarang kita mengenal alfabet dari masing-masing kedua jenis bahasa isyarat ini. Yang pertama kita mulai dari Sibi dulu. Alfabet dari A sampai Z dari Sibi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,
V, W, X, Y, Z. Nah, sekarang kita coba alfabet dari Bisindo. Kita mulai saja. Kalau Bisindo ini menggunakan 2 tangan ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, dipetik ya, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Z ya. Nah, itulah alfabet dari versi CB dan Bisindo. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.